Pemirsa, jika Anda cukup aktif menggunakan media sosial, salah satu topik yang tengah ramai diperbincangkan adalah badai PHK atau pemutusan hubungan kerja dan tingkat pengangguran. Kementerian Ketenagakerjaan bahkan belum lama ini mengeluarkan data yang menyebut jumlah pekerja yang mengalami PHK di Jakarta saja melonjak 994% atau nyaris 1000%. Belakangan ini ramai terjadi gelombang PHK besar-besaran, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. PHK besar-besaran oleh sejumlah perusahaan ini pun membuat angka pengangguran melonjak drastis. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut, Jakarta adalah salah satu kota dengan penyumbang kasus PHK tertinggi. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024 dilaporkan ada lebih dari 7.400 orang yang terkena PHK di Jakarta. Jumlah tersebut melonjak hingga nyaris 1000% atau lebih tepatnya 994% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, pemerintah menyebut tingkat PHK atau pengangguran di Jakarta tidak bisa digeneralisasi untuk tingkat nasional. Jakarta mungkin kasus Jakarta tidak bisa digeneralisasi tingkat nasional. Tadi Pak Menko Ekonomi melaporkan pengangguran turun. Kalau dari catatan Menko PMK sendiri, apa yang harus dilakukan Pak, terutama di kota-kota besar ya Pak ya? Di Jakarta. Pemberdayaan, ya menciptakan lapangan kerja perkotaan. Angka yang lebih mengejutkan bahkan terjadi di Bangka Belitung. Karena dari laporan yang sama, jumlah kasus PHK di Bangka Belitung melonjak nyaris 4.000% atau lebih tepatnya 3.918%. Tim Liputan, BTV. Mengapa kemudian tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi? Kita segera tanyakan langsung kepada Sekjen Kemenaker, ada Pak Anwar Sanusi yang sudah bergabung secara virtual bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat siang Pak Anwar. Selamat siang, Mas. Pak Anwar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Jumlah pekerja yang di PHK periode Januari-Juni 2024 mencapai lebih dari 32.000 orang begitu. Angka tersebut naik 21,4% dari periode yang sama, tapi di tahun lalu ya, yakni sebesar 26.400 orang. Barangkali Pak Anwar, Anda bisa konfirmasi data tersebut. Karena jumlah ini tinggi, mungkin saja bisa menjadi kontributor besar bagi angka pengangguran terbuka yang belum lama ini juga dirilis oleh BPS, Pak. Ya, jadi begini, kalau kita lihat dari data ya, data secara nasional, kita data per Februari 2024, ini kan ada satu data yang menurut data BPS, ini tingkat pengangguran terbuka kita itu menurun. Jadi dari tahun yang lalu, ini kan 5,6, kemudian tahun ini menjadi 4,8 ya, 4,882. Jadi sebetulnya kalau dari sisi angka secara nasional ini mengalami satu penurunan tingkat pengangguran terbuka. Dan bahkan ini menurut saya data yang lebih rendah dibanding pada saat sebelum COVID. Namun demikian memang dari beberapa perkembangan ini kita lihat ada satu kasus yang memang kita sama-sama tahu bahwa ada tingkat tren penambahan terutama adalah PHK. Yang ini pun tentunya kita harus segera mencarikan cara atau solusi mitigasi yang tepat. Terutama adalah bagaimana orang-orang yang terkena dampak pengangguran ini bisa tentunya kita berharap segera mereka mendapatkan pekerjaan kembali. Dan seperti yang kita ketahui, pemerintah kan juga memiliki satu program yang di sini bagi sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikenal dengan namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga di dalam jaminan kehilangan pekerjaan itu dalam masa 6 bulan ini kan seseorang yang ikut program ini dia mendapatkan semacam katakanlah uang tunai sebagai pengganti pendapatan meskipun tentunya lebih kecil dibanding pendapatan setiap bulan yang dia terima pada saat mereka dapatkan. Ya, sama. Jadi sebetulnya kemudian ini kedua, sudah terantisipasi ya Pak Anwar, jika ada gelombang PHK sebetulnya pemerintah sudah antisipasi dengan program ini yang pertama gitu ya.
Tadi Pak Anwar, Ya, Anda juga sempat betul. menyinggung soal BPS ya, data BPS tingkat pengangguran Indonesia sejak tahun 2020 sebenarnya cukup konsisten mengalami penurunan dari tahun ke tahun gitu. Kami ajak Anda juga pemirsa untuk menyimaknya melalui grafis berikut ini, kita coba tayangkan. Ini dia data dari BPS begitu ya, di mana tahun 2020 tingkat pengangguran ini ada di level 7,07% atau sekitar 9,8 juta orang ya. Namun 5 tahun berselang kalau kita lihat 2021 terus turun, 2022 hingga ke 2024 ya, 5 tahun berselang ternyata angkanya kini tinggal 7,68 juta. Maksud kami 7,68 juta orang ya, atau setara 5,2% dari total angkatan kerja produktif. Tapi kami juga coba menampung data berikutnya dari IMF. Ini Pak Anwar yang belum lama ini juga mengeluarkan rilis soal tingkat pengangguran di negara-negara ASEAN. Ternyata dari daftar ini Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi. Nah, data ini diungkapkan IMF dalam laporan World Economic Outlook April 2024. Saya kembali ke Pak Anwar. Pak Anwar melihat data ini, sebetulnya masih mungkinkah kita kemudian terus menekan angka pengangguran terbuka? Mengingat kita ternyata masih, walaupun Tentunya sudah turun gini, dari Mas, tahun ke tahun ya. artinya kita, kalau kita lihat tren terus turun ya dari tahun per tahun, artinya kita ada optimisme ya sebetulnya untuk bagaimana untuk bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka tersebut. Nah, memang kalau kita lihat dari perbandingan antar beberapa negara, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita lihat, kita dalami secara lebih detail ya, terutama menyangkut masalah dari jumlah populasi ya. Tentunya kalau kita bandingkan antara Indonesia dengan Filipina, dengan Brunei, dengan Malaysia, Vietnam, bahkan Thailand, itu kalau dari sisi angkatan kerja kita, ini kan sangat tinggi. Jumlah angkatan kerja kita itu 149 juta ya. Sehingga artinya untuk menyediakan tentunya lapangan pekerjaan untuk setiap angkatan kerja yang baru ataupun angkatan kerja sebelumnya, ini tentunya usaha-usaha yang kita keluarkan tentunya harus jauh lebih besar. Dan ini menurut kami kalau dari sisi tadi tren, ini kan ada semacam sebuah pola yang membaik lah, dan meskipun tantangan yang kita hadapi dengan sekitar 7 jutaan yang saat ini menganggur, ini juga bukan pekerjaan yang ringan, karena karenanya kita ingin mendorong adanya satu mitigasi atau solusi dari berbagai persoalan kenapa istilahnya seseorang itu menganggur, seseorang tidak mendapatkan pekerjaan. Pertama, salah satunya adalah kadang-kala kan karena adanya satu mismatching dari keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan dari pasar kerja, yang ini yang harus kita lakukan perbaikan dengan tentunya mendorong agar SDM kita ini bisa menjadi SDM yang lebih terampil dengan memberikan mereka pelatihan vokasi. Demikian, Mas. Baik, Pak Anwar, salah satu kontributor tertinggi mengapa data pengangguran kita ini ada begitu jumlahnya begitu ialah dengan tingginya angka PHK. Mengapa sebenarnya gelombang PHK besar-besaran ini terjadi belakangan ini sampai cukup banyak yang resah gitu ya kalau kita lihat di sosial media, sehingga daya beli masyarakat juga rendah, turun begitu karena takut sesuatu mengancam gitu, takut di PHK dan segala macam begitu. Apa yang sebenarnya sedang dihadapi dunia kerja, khususnya DKI Jakarta nih, Pak Anwar, yang kami dengar juga akan menjadi provinsi yang mengalami angka pemutusan hubungan kerja tertinggi di periode semester pertama 2024 ini. Ya, tentunya kalau kita melihat dari sisi perusahaan ya kita saat sebelum PHK pun kita berkali-kali sudah menyampaikan melakukan komunikasi, gunakan komunikasi yakni adalah dialog sosial yang selama ini menjadi instrumen untuk menyelesaikan persoalan. Tapi ternyata mungkin tidak bisa dihindari karena adanya mungkin tekanan-tekanan, baik terutama adalah menyangkut masalah kondisi pasar, produk-produk yang mungkin istilahnya dari sisi kompetisi dengan masuknya barang-barang yang dari luar mungkin ya, ini yang tentunya berakibat bahwa yang namanya daya saing produksinya itu tidak lebih kompetitif lagi, sehingga mau tidak mau itu yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan upaya-upaya penghematan, dan ini tentunya harus kita selesaikan
bukan hanya dalam sektoral mungkin ketenaga kerjaan, kita juga multisektor untuk kita melakukan koordinasi agar tentunya kita bisa membuat yang namanya ketenaga kerjaan sebagai bagian akhir ketika yang namanya proses sebelumnya ini belum tertangani dengan baik, ini yang harusnya kita lakukan secara bersama. Ini yang kami fokuskan itu. Pak Anwar, bagaimanapun juga karena bayang-bayang ancaman PHK ini kan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita ya. Gara-gara orang takut kena PHK sehingga kemudian menahan diri untuk tidak melakukan jual beli atau transaksi, sehingga transaksi menurun, pertumbuhan ekonomi juga menurun begitu ya. Sementara cari kerja juga kita tahu tidak mudah, Pak Anwar. Terakhir singkat saja barangkali, bagaimana kemudian Kemenaker menyikapi ancaman PHK besar-besaran ini begitu untuk menstabilkan semua aspek? Ya, kami gini, kuncinya yang pertama kita coba untuk mendorong berbagai potensi pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan. Pertama tentunya kita ada yang namanya program-program yang sifatnya padat karya. Yang kedua, potensi-potensi yang namanya pasar kerja. Ini kan luas, bukan hanya dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Saya lihat sebetulnya dua hal ini masih ada potensi untuk bisa menjadi katakanlah live vest ya, pelampung untuk tadi bagaimana kita menahan tingginya mungkin semakin besarnya angka pengangguran. Nah ini kita lihat sebetulnya tadi kalau misalnya pasar kerja luar negeri ini juga sangat tinggi, dan ini tentunya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tadi mengurangi lah tensi semakin besarnya tingkat pengangguran tersebut. Baik, Pak Anwar, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami dan berbagi insight-nya siang hari ini. Selamat kembali beraktivitas, Pak Anwar. Sama-sama, terima kasih. Baik, apa yang disampaikan oleh Bapak ini dan di dalam berita di berbagai macam media sosial kita bisa menyaksikan bahwasanya banjir bandang terkait PHK massal di Jakarta terutama sangat luar biasa fantastisnya. Ini tidak realistis dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, biasanya akan membuka lapangan kerja 10 juta yang masih kita tagih hingga saat ini. Itu disampaikan di tahun 2014 sampai dengan tahun 2024, yaitu kurang lebih 10 tahun masa 2 periode Presiden Jokowi menjabat menjadi presiden. Namun angka PHK ini semakin melambung tinggi hingga saat ini, bahkan yang disebutkan dari Bapak ini 32.000 PHK massal. Bahkan kita bisa menyaksikan di berita barusan bahwasanya kebutuhan yang diperlukan HRD dan perusahaan tidak sebanding dengan para pelamar kerja tersebut. Ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi gagal untuk menetaskan, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, menetaskan atau menurunkan angka kemiskinan. Memang kalau kita bandingkan dari data tadi di tahun 2020, survei COVID memang sangat luar biasa PHK massal karena memang terjadi KLB, kejadian luar biasa yang menyebabkan para industri-industri, PT-PT dan lain sebagainya tutup karena daya beli menurun. Namun hingga saat ini juga sama, daya beli menurun, ketahanan pangan juga menurun, semua mahal. Akan tetapi pajak terus digaungkan dari para menteri kepada rakyat yang saat ini ekonomi tidak merakyat. Harusnya Presiden Jokowi bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini. Tidak perlu untuk membuang-buang anggaran untuk mengadakan kegiatan di EKN, sedangkan rakyatnya dalam kondisi kelaparan. Ini sangat berbeda jauh dengan kisahnya para sahabat Rasul yang waktu itu menjadi seorang khalifah. Ada rakyatnya kelaparan sehingga ibunya memasakkan anaknya batu hingga anaknya itu tertidur. Dan khalifah mendatangi tenda ibu dan anak tersebut hingga beliau menangis dan mengutus utusannya itu untuk memberikan sekarung gandum untuk menahan lapar.
Ini juga sangat berbeda saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz mencari orang-orang yang dalam kondisi sulit, mencari orang-orang yang akan diberikan zakat, karena melihat orang-orang di sana tidak ada yang terlihat miskin, semuanya tercukupi, tidak ada yang mati kelaparan, tidak ada yang stunting. Karena seorang pemimpin tidak perlu untuk memikirkan perut sendiri, namun juga harus memikirkan perut-perut rakyat tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.